Sobat Suara Budaya, perkenalkan nama aku Latifah. Dan aku Dia. Kali ini kita lagi ada di UMKM Ekoprint yang ada di Desa Wisata Bugisan, Prambanan, Klaten. Nah, di video kali ini kami mengundang narasumber dari owner perusahaan Ekoprint. Boleh diperkenalkan Ibu? Oke. Hai semuanya, saya Ibu Hastin, merupakan owner dari Ekoprint di Desa Wisata Bugisan, Kecamatan Prambanan. Oke, di video kali ini kita bakal tanya-tanya nih tentang Ekoprint yang ada di Desa Bugisan ini. Khususnya itu flosan ya Kak Ya, Dia? perusahaan Ekoprint. Mungkin kita bisa langsung masuk aja ya ke tanya-tanyanya. Kak Dia? Oke, yang pertama itu aku mau tahu nih Bu, kalau Ekoprint ini gimana sih proses pembuatannya? Ekoprint itu adalah produk batik yang ramah lingkungan. Karena pada umumnya batik itu kan dicanting, kemudian memakai pewarna kimia seperti naptol dan yang lain, yang itu jelas ada limbahnya. Nah, di Ekoprint kita bisa membuat batik dengan seni dan pola dari daun-daun yang langsung dari alam. Kemudian pewarnanya di sini kita pakai namanya zat pewarna alam. Yang itu kita buat dari misalnya nih mau warna merah. Nah, itu kita pakai dari kayu secang. Mungkin sudah tahu ya, kayu secang yang sering buat jamu, minuman. Nah, itu bisa kita pakai pewarnanya direbus menjadi warna merah di kain itu. Kemudian daun-daun yang kita pakai itu daun yang ramah lingkungan. Jadi ada misalnya kayak daun kenikir yang ada mungkin di sekitar kita. Biasanya ya, itu bisa dimakan tapi bisa buat seni. Nah, kemudian ada daun jati yang terkenal di Wonosari. Nah, itu polanya bagus sekali. Kemudian ada namanya daun lanang, kemudian daun jaranan, kemudian daun jarak. Nah, kebanyakan kalau yang buat dedaunan buat Ekoprint itu justru daun-daun yang asalnya dari rumput. Dari rumput yang di tepi sungai, kemudian rumput yang di kebun, yang di sawah, bukan dari bunga anggrek. Nggak bisa bunga anggrek karena itu udah terlalu cantik dan mahal gitu ya. Jadi daun dan bunga yang nggak terjual itu kita buat menjadi karya seni batik yang luar biasa. Jadi Ekoprint ini lebih eco-friendly ya, lebih ramah lingkungan juga. Kemudian pencucian dari zat warna alam ini nggak ada bahannya, tidak ada limbah ya, nggak ada limbahnya. Kembali dari alam dibuat seni, kembali ke alam. Sangat ramah lingkungan ya. Betul. Terus kalau boleh tahu nih, kapan sih Ibu sendiri itu membangun usaha Ekoprint dan alasannya tuh kenapa? Oke. Mungkin masih ingat pada saat kita ada COVID-19 melanda Indonesia khususnya. Nah, itu tahun berapa? 2019. Oke. Di situ ingat juga bagaimana pemerintah menyuruh ayo harus di rumah, nggak boleh kumpul-kumpul, nggak boleh berjualan, nggak boleh kemana-mana. Di situ Ibu selaku pengurus PKK, kebetulan Ibu adalah ketua PKK di Desa Bugisan, mikir perempuan nggak boleh kemana-mana, nggak boleh jualan, kita dapat uang dari mana gitu ya. Ngapain nih gitu? Akhirnya kita main nih YouTubean, kemudian kita cari nih teman-teman di media sosial, hanya kita ambil satu mentor guru Ekoprint yang sudah pernah, karena di zaman itu masih langka sekali Ekoprint. Jarang ya. Kita ambil, kita datangkan, dan itu dibatasi karena kita nggak boleh kumpul ya. Dibatasi cuma setengah hari dan tidak boleh banyak orang, cuma sekitar 5 orangan di situ. Teman-teman PKK tak kumpulin di rumah, kita datangkan mentor, kemudian kita belajar di situ. Belajar dari nol. Dan hanya setengah hari kita nggak selesai belajarnya udah harus selesai, udah harus. Nah, akhirnya dasar pembelajaran sudah kita punya, kemudian kita belajar,
kemudian main lewat Instagram, main di YouTube, bagaimana pengembangannya. Nah, di awal itulah kita mulai belajar. Nah, kemudian proses perjalanan waktu di 2022 kebetulan Bugisan masuk di ADWI, Anugerah Desa Wisata, 50 besar untuk Bugisan. Nah, keren saat banget. itu ada Bapak Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata. Itulah yang mengangkat Ekoprint naik kelas. Karena mulai dari situ kemudian kita dipromosikan dan diorderi. Jadi Ekoprint Flosan dan Ekoprint Bugisan pada umumnya itu sudah dibilang Indonesia ya. Luar Karena biasa sekali. lumayan sudah sampai ke beberapa Wilayah wilayah gitu. Indonesia. Karena kita ada pameran diundang oleh beliau Bapak Menteri, kemudian diorderi untuk kegiatan-kegiatan pariwisata seperti itu. Nah, berjalannya dari 2019 ke 2022 kita dikawal dari kementerian, kemudian ada juga dari Dinas Perindustrian Kabupaten Klaten, kita difasilitasi untuk lebih belajar lagi. Jadi dibeli fasilitas untuk pelatihan dan dibeli bantuan alat. Makanya sekarang pengrajin Ekoprint di Bugisan itu ada sekitar 15 sampai 20 orang. Karena didukung ya, Iya. difasilitasi, Iya, didukung, gitu. jadi nggak turun gitu, malah makin maju berkembang ya. Iya. Dan untuk produk-produknya Ekoprint Flosan ini ada apa saja? Oke, produk Ekoprint dulu itu hanya sebatas kain. Kain dijual. Kemudian karena ada pesanan dari beliau-beliau, kita mulai belajar. Oke, kita buat ke fashion, baju. Dia jualnya nggak cuma kain tapi di baju. Kemudian kita mikir lagi, lah kan perca Ekoprint juga sayang dibuang, gitu kan. Padahal itu lumayan gitu. Akhirnya kita buat craft, bisa buat seperti apa ya, topi, pouch, dompet, tas, kemudian ada sepatu, jadi ada kipas yang biasanya buat souvenir manten. yang bisa diikat gitu ya. Kita terima tuh kayak gitu. Dan bahkan beberapa produk Ekoprint yang lain. Dan kemarin belum lama juga di 2025 awal kita ada pendampingan dari UPN juga, pendampingan dosen pengabdian kayak gitu. Kita belajar dari Ekoprint menjadi Ekotik, yaitu pengembangan Ekoprint yang biasanya sudah seperti itu, kemudian kita batik cantik. Jadi Ekotik itu gabungan dari Ekoprint dan batik cantik. Keren. Gitu. Itu pengembangan yang terakhir kita buat kemarin. Gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, produk apa sih yang paling laris di Flosan Ekoprint itu sendiri? Oke, kami sering mendapat order itu, kalau orderan penjualan sistem order itu di kain dan tote bag. Tote bag itu biasanya buat seminar kit. Biasanya dapat kan kakak-kakak kalau ada seminar, terus dapat tas, dalamnya ada buku, notebook dan yang lain. Nah, kayak gitu. Itu sering dapat. Kemudian kalau kita dapat orderan dari kebetulan kan kita deket candi nih, dari baik itu Candi Borobudur, Candi Prambanan dan yang lain, mereka seringnya itu shawl Ekoprint. Mereka kan biasanya buat apa ya, tamu, shawl itu paling sering juga. Nah, kalau buat wisata penjualan umum itu di baju, karena mereka kalau konsumen umum itu kan mikir, aduh kain masih ongkos jahit dan gitu. Kita di baju sering. Kalau buat anak-anak remaja sekolah gitu seringnya di topi. Karena topi harganya murah dan sudah keren. Gitu. Lebih masuk untuk budget pelajar ya. Iya. Kalau souvenir manten di kipas dan pouch. Pouch itu kan keren kayak gitu. Jadi kalangannya sendiri-sendiri kayak gitu. Oke, terus? Kalau Flosan ini sendiri sudah ada di media sosial atau mungkin untuk penjualannya ini melalui offline saja atau di online juga ada? Baik,
Flosan Ecoprint untuk pemasarannya itu kita punya Instagram juga. Kemudian selain itu memang yang paling sering itu di pameran dan di kunjungan wisata. Kunjungan wisata. Karena di The Galeri kita seperti halnya kan ada paket wisata di Bugisan. Nah, itu paling sering di situ. Di kunjungan wisata, di pameran dan di bazar-bazar kayak gitu. Walaupun tak lepas dari Instagram. Kali ini tadi kita udah cukup banyak ya tanya-tanya dari awal mulainya Flosan itu ada, terus gimana cara pembuatannya, pakai bahan apa aja. Untuk Ibu sendiri sebagai owner Flosan, harapannya untuk Flosan ke depannya ini bagaimana Ibu? Oke, harapannya yang jelas buat secara umum, marilah kita belanja di UMKM. Karena dengan belanja di UMKM akan menghidupi mereka pelaku UMKM. Iya, betul Itu secara sekali. umum. Secara khususnya kami berharap Ecoprint itu tidak hanya dikenal oleh orang-orang tertentu. Mari Ecoprint bisa sama dengan batik pada umumnya. Semoga makin jaya, Iya. semakin maju. Dan semakin dikenal banyak Iya, orang ya betul seluruh Indonesia, sekali. baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Amin. Oke, Sobat Suara Budaya, itu tadi perbincangan kita dengan owner dari Flosan Flosan Ecoprint. Buat kalian yang mau kepoin ke IG-nya boleh. Apa Ibu IG-nya boleh? IG-nya di Flosan Ecoprint. Flosan Ecoprint. Ataupun kalian yang mau datang secara langsung bisa datang ke Desa Wisata Bugisan di Flosan. Nanti alamat lengkapnya di sini ya. Oke, kita tutup saja Kak Dia. Iya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.